Pemirsa, bagi sebagian orang, menjadi pegawai negeri sipil atau PNS merupakan profesi idaman. Hal tersebut tidak hanya di Indonesia, melainkan di beberapa negara lainnya di dunia. Jabatan atau pekerjaan sebagai PNS atau ASN paling banyak peminatnya di tanah air. Jaminan gaji tetap hingga pensiunan menjadi salah satu alasannya. Setiap kali ada pembukaan seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS, selalu saja ramai pendaftar. Bahkan ada yang sampai berkali-kali mendaftarkan diri setiap kali ada pembukaan seleksi CPNS, namun tak kunjung diterima. Salah satu hal yang menjadi daya tarik tersendiri kenapa menjadi PNS banyak diminati adalah karena ada banyak keuntungan jadi PNS yang bisa didapatkan. Di tanah air, Kementerian Keuangan mengungkapkan telah mencairkan gaji ke-13 bagi pegawai negeri sipil mulai 3 Juni 2021 lalu. Total anggaran yang digelontorkan mencapai 30,2 triliun rupiah. Komponen gaji ke-13 tahun 2021 seperti komponen pada THR 2021 yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang dan tunjangan jabatan. Tunjangan pangan dalam bentuk uang dan tunjangan jabatan serta tunjangan umum. Beberapa tunjangan seperti ini yang membuat banyak minat masyarakat untuk melamar dan mengajukan diri sebagai PNS dan ASN. Lantas apakah keadaan yang sama juga diterapkan di beberapa negara terkait penggajian dan tunjangan pegawai negeri sipil? Tidak hanya di tanah air, negara tetangga Malaysia turut memiliki pegawai negeri sipil. Malaysia termasuk dengan jumlah PNS yang cukup banyak. News Straits Times pun melansir hasil sebuah survei yang menyebutkan bahwa lebih dari 40% pekerja di Malaysia mendapatkan jumlah bonus yang meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sejumlah 36% mengatakan besaran bonus sama dan 25% mengalami penurunan. Lebih lanjut, survei yang dilakukan oleh jobstreet.com terhadap lebih dari 4.500 pekerja di Malaysia ini juga menyebutkan kebanyakan sektor industri memberikan bonus sebesar 1,5 kali gaji per bulan. Keluhan tentang gaji rendah di antara 40 juta pegawai negeri di China untuk semua tingkat pemerintah bukanlah hal baru. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah meningkatkan pendapatan birokratnya selama 5 tahun berkarir sebagai pegawai negeri sipil di Beijing. China yang akhirnya meningkatkan gajinya lebih dari 2 kali lipat ini dari 3.000 yuan menjadi 7.000 yuan. Di sisi lain, beberapa tunjangan yang biasa nikmati telah berangsur-angsur hilang. Kinerjanya juga diawasi dengan lebih ketat. Singapura memiliki 20% lebih waktu setiap pejabat di sana mengurusi soal SDM. Para pejabat Singapura memiliki mekanisme yang jelas secara reguler untuk mengevaluasi setiap orang di bawahnya. Adapun gaji PNS di Singapura dengan strata paling rendah sebesar 9 juta rupiah masih lebih tinggi 2 kali lipat dibandingkan PNS di Indonesia yang besarnya 4 juta hingga 5 juta rupiah. Penghasilan tahunan PNS di Amerika Serikat diatur dalam The Ethics Reform Act yang dibuat sejak tahun 1989. Dari dokumen tersebut, besaran penghasilan kemudian disesuaikan menurut kenaikan inflasi. PNS Amerika Serikat di level senior eksekutif bisa mendapatkan gaji dengan rentan minimum 121.000 US dollar hingga maksimal 183.000 US dollar. Sementara PNS yang berada di level bawah digolongkan ke dalam 15 tingkatan. Minimal PNS di Amerika Serikat mendapatkan gaji 18.000 US dollar per tahun. Sementara angka maksimal gaji yang bisa didapatkan adalah 101.000 US dollar. Berbagai sumber, IDEX Channel.